Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus dasar pada Microsoft Excel. Yang pertama itu rumus sum. Untuk menjumlahkan data, berikut saya akan menjumlahkan data nilai tugas, nilai UTS, dan UAS. Untuk caranya sendiri, pertama masukkan sama dengan, tekan sum, dan pilih sum. Dan untuk data yang ingin dijumlahkan, tekan data yang ingin dijumlahkan, tarik untuk berapa data yang ingin dijumlahkan. Seperti ini. Dan hasilnya akan muncul otomatis seperti ini. Dan untuk data berikutnya, tinggal ditarik ke bawah untuk menyamakan rumus sebelumnya. Secara otomatis akan mengikuti. Selanjutnya, rumus rata-rata untuk menghitung rata-rata data. Sama seperti sebelumnya, sama dengan average. Arahkan pada data yang ingin dirata-ratakan. Selanjutnya, rumus count untuk menghitung jumlah siswa yang ada pada tabel, jumlah data yang ada pada tabel. Selanjutnya, rumus max untuk mencari nilai tertinggi. Nah, sama seperti sebelumnya, tekan sama dengan dan pilih max. Dan di sini kita menggunakan tiga data ini untuk mencari nilai tertinggi antara tiga data ini. Nah, di data ini terdapat nilai tugas yang paling tertinggi, dan untuk menyamakan kolom di bawahnya tinggal ditarik. Nah, otomatis rumusnya mengikuti. Dan selanjutnya minimal untuk mencari tahu nilai terendah di antara tiga data ini lagi. Nah, di sini nilai terendah itu terdapat pada data nilai UTS. Dan untuk menyamakan, ditarik secara otomatis akan sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, rumus if. Rumus ini digunakan untuk membuat perbandingan antara nilai dan apa yang diharapkan. Di sini kita akan membuat logika sederhana untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya berdasarkan rata-rata. Nah, di sini nilai lulus tidak lulusnya saya tentukan 80. If, tekan if, terus masukkan rumus. Rata-rata, terus masukkan tanda lebih besar 80, titik koma, tanda kutip, perbandingan lulus, titik koma, lulus, titik koma lagi, perbandingannya tidak lulus. Nah, secara otomatis akan menghasilkan data lulus tidak lulusnya. Nah, kan seperti ini. Selanjutnya konta. Konta untuk menghitung sel yang tidak kosong. Misalnya nama pada siswa. Nah, secara otomatis akan menghasilkan data yang kita inginkan. Ulangi. Nah, akan menghasilkan data jumlah siswa. Selanjutnya conif. Conif sendiri digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Di sini kriteria saya tentukan nilai yang lebih dari 80.
Rumusnya berikut. If tarik, tambahkan titik koma, lebih besar, tanda kutip, ulangi tanda kutip sebelum lebih besar. Nah, seperti ini, tanda kutip, sama dengan 80. Karena kita akan tentukan kriteria nilai lebih dari 80. Dari 3 data ini diambil, terdapat 3 nilai tugas dan UTS UAS lebih dari 80. Dan untuk data di bawahnya tinggal menyesuaikan. Nah, dan contoh seperti yang tidak lulus ini secara otomatis akan menghasilkan nilai 80 ke atas itu satu. Karena memang nilai pada datanya 80 ke atas cuma satu. Seperti itu. Ya baik, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian.